Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuka Aulia Pratiwi dengan NIM 11020120077 dari kelas K3 semester 2, Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai opini saya dari etika dan moralitas pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Ibu Linda Prasetyaning Widayanti, Magister Kesehatan. Permasalahan yang diangkat pada tugas kali ini yaitu Robert Oppenheimer dan Alfred Bernhard Nobel yang merupakan dua dari sekian banyak ilmuwan yang menyesal terhadap produk ciptaannya. Oppenheimer, yang dibantu oleh Albert Einstein, menyesal telah menemukan bom atom yang telah meluluh lantahkan Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Sedangkan Nobel menyesal telah menemukan dinamit. Yang menjadi pertanyaan yaitu, apa opini Anda terhadap fenomena di atas? Apakah para ilmuwan tidak melakukan kaidah ilmu tanpa etika dan moralitas? Sebelum saya beropini, saya akan menjelaskan awal mula penyesalan Oppenheimer dan penyesalan Nobel. Oppenheimer merupakan orang yang ditetapkan sebagai penemu bom atom. Hal itu karena dialah yang menjadi pelopor akhir dan ilmuwan yang berhasil menemukan formula yang sempurna untuk membuat bom atom. Pada tahun 1939, komunitas ilmuwan dunia menyadari bahwa fisikawan Jerman telah mempelajari rahasia membelah atom uranium dari teori yang dikemukakan oleh Albert Einstein, yaitu teori relativitas. Nah, teori relativitas ini mengungkapkan bahwa energi yang sangat besar dapat dihasilkan dari sejumlah materi yang kecil. Namun, tidak terlintas dari Albert Einstein untuk mengungkapkan teori ini menjadi bom atom. Einstein saat itu bersikap tidak peduli terhadap perang yang terjadi. Namun, ketika ia sadar bahwa Nazi bisa saja membuat bom dari teori yang dibuatnya, yaitu teori relativitas. Kemudian, Einstein takut jika Nazi menjatuhkan bom tersebut ke negaranya, yaitu Amerika. Kemudian, Einstein dan Enrico Fermi sepakat untuk memberitahu Presiden Amerika mengenai bahaya bom atom bila disalahgunakan dan meminta untuk segera mengembangkan kembali penelitian atom. Nah, Presiden Amerika Serikat ini awalnya tidak banyak tahu tentang atom yang dipelajari oleh Einstein. Namun, setelah ia mempelajarinya, ia menyetujui permintaan Einstein untuk mengembangkan kembali penelitian atom ini. Kemudian, terjadilah persetujuan untuk membuat proyek pengembangan atom yang disebut oleh Proyek Manhattan. Nah, puncak riset bom atom ini terjadi pada 16 Juli 1945. Sebuah bom yang diberi nama gadget dengan bahan utama plutonium-239 berhasil diuji di sebuah padang pasir seluas 193 km persegi di New Mexico. Cara kerja bom atom ini adalah melepaskan sejumlah energi yang sangat besar, yaitu energi relatif terhadap komposisi yang digunakan. Ketika atom-atom telah terbagi, 1 kilo uranium dapat melepaskan energi yang sangat besar yang sama dengan 17.000 ton TNT. Bom tersebut kemudian meledak dengan mengeluarkan energi panas yang suhunya dapat mencapai jutaan derajat. Energi panas yang dihasilkan dari ledakan bom atom dapat membuat tanah terbakar dan membakar sebuah kota kecil secara keseluruhan.
Bom atom dapat memicu pergerakan udara, perubahan suhu, dan tekanan secara tiba-tiba dalam jumlah yang besar. Hal ini dapat menyedot debu dan tanah menjadi bola api. Kemudian setelah beberapa kali dilakukan percobaan dan hasilnya tersebut berhasil, penemuan bom atom ini malah disalahgunakan oleh tentara Amerika untuk menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Albert Einstein dan Oppenheimer kemudian menyesali penemuannya tersebut. Albert Einstein menyesal karena telah mengingatkan Presiden Roosevelt, yaitu Presiden Amerika, untuk meneliti bom atom. Begitu juga dengan Robert Oppenheimer, yang tidak mengira bahwa bom atom buatannya akan digunakan untuk menghancurkan sebuah negara. Karena awalnya riset itu ia lakukan demi menjaga Amerika dari ancaman fisikawan Nazi yang meneliti perubahan sifat atom. Namun, ternyata penemuannya tersebut justru disalahgunakan untuk kepentingan militer. Kemudian, awal mula penyesalan Alfred Nobel, yaitu yang pertama, pada tahun 1863, Alfred Nobel mampu menciptakan cara untuk mengontrol ledakan nitrogliserin atau cairan menguap yang enggan digunakan karena terlalu berbahaya. Kemudian, 2 tahun setelahnya, ia menemukan blasting cap dan detonator. Dua penemuan tersebut digunakan untuk meledakkan bahan peledak tingkat 2 seperti TNT, dinamit, atau bom plastik. Kemudian pada tahun 1867, ia menemukan kombinasi antara nitrogliserin dengan zat berpori yang bernama Kieselguhr. Ini mampu menghasilkan campuran yang sangat eksplosif, yang jauh lebih aman untuk digunakan. Alfred Nobel menamakan penemuannya ini sebagai dinamit. Dinamit ini berasal dari kata dinamis dalam bahasa Yunani yang berarti kekuatan. Setelah berhasil mendapatkan hak paten, Nobel meraih kekayaan karena penemuannya itu laku keras untuk tujuan konstruksi. Konstruksi ini seperti pembongkaran jembatan dan penggalian tambang. Dengan adanya penemuan ini, pekerjaan-pekerjaan konstruksi tersebut dapat dilakukan dengan cepat. Perkembangan dunia membuat Alfred Nobel mulai meragukan efek dari ciptaannya. Ia mulai menyesali penemuannya karena dengan penemuannya tersebut, peningkatan penggunaan bahan peledak ini semakin banyak dan digunakan untuk kepentingan perang yang dapat membunuh lebih banyak manusia. Menurut opini saya, dari kedua peristiwa tersebut, para ilmuwan telah melakukan kaidah ilmu dengan etika dan moralitas yang baik. Hal tersebut dikarenakan ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan oleh tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu kebenaran. Karena ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mencari kebenaran. Oleh sebab itu, seorang ilmuwan harus mempunyai sikap ilmiah yang antara lain meliputi tidak mengutamakan finansial, selektif dan objektif, tidak skeptis, sikapnya kritis dan konstruktif, dan transparan. Kemudian Robert Oppenheimer dan Alfred Bernhard Nobel juga masuk ke dalam ilmuwan yang profesional, karena ilmuwan-ilmuwan tersebut telah memiliki pengetahuan, penerapan keahlian, tanggung jawab sosial, pengendalian diri,
dan etika bermasyarakat sesuai dengan profesinya. Menurut saya, ilmuwan-ilmuwan tersebut telah melakukan etika, moralitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Hanya saja, penemuannya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menggunakan temuan tersebut untuk senjata perang yang dapat menewaskan ratusan ribu manusia. Sehingga para ilmuwan tersebut merasa menyesal telah mengkaji temuannya itu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.